Cek satu dua, cek cek oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma akhrijna min zulmatil wahn wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatik wasahil lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Yang saya banggakan kepada semua yang menonton video ini, mudah-mudahan selalu diberikan rahmat, taufik, hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video ini saya khususkan untuk anak-anak didik saya yang belajar di masa pandemi ini. Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kelancaran dalam urusannya, dipanjangkan umurnya, diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan nikmat ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ayat tersebut menegaskan bahwa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali yang melakukan 4 hal. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini bahwa Allah itu Tuhan kita. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lain, hanya Allah Tuhan kita, ya. Tidak ada yang lain, hanya Allah Tuhan kita. Tidak ada yang kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah beramal soleh atau amal kebaikan, amal kebajikan. Ya, kita beramal soleh, ya. Kita berbuat baik, ya, berbuat baik kepada sesama, saling tolong menolong, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah saling menasihati untuk kebenaran. Ya, kita saling menasihati teman kita, menasihati orang-orang yang ada di sekitaran kita, memberikan contoh yang baik kepada teman-teman kita, agar teman-teman kita juga melakukan kebaikan, ya, beramal soleh. Kemudian yang keempat, saling menasihati untuk kesabaran. Kita sabar apapun yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sabar, dan termasuk sabar dalam kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahan nafsu kita tahan apa yang kita lakukan itu adalah salah. Kita harus tahan, sabar. Kita harus sabar ketika kita kena musibah, bencana, bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata amal soleh berasal dari kata amilus, yaitu segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain, dan sesuai dengan akal rasional Al-Quran serta As-Sunnah. Antara iman dan amal soleh merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Seseorang yang beriman tanpa diikuti amal soleh, maka keimanannya tidak ada artinya. Sebaliknya, amal soleh tanpa didasari iman yang benar, maka amalnya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
keimanan harus dibuktikan dengan amal soleh, dan amal soleh harus dilandasi dengan keimanan yang benar. Kebalikan dari amal soleh adalah amal sayyi'ah, yaitu amal yang mendatangkan mudarat baik bagi pelakunya maupun orang lain. Sungguh rugi seseorang yang berbuat buruk di dunia ini, padahal dunia ini adalah ladang amal untuk kehidupan akhirat. Setiap amal baik atau buruk meskipun sangat kecil tetap akan mendapat balasan yang adil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Zalzalah ayat 7-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya, maka siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah biji sawi, ya, maka siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah biji sawi, dia akan melihat balasannya. Suatu amal soleh akan sah jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, amal soleh dilakukan dengan mengetahui ilmunya, ya. Setiap kita mau beramal soleh harus tahu ilmunya. Ketika kita beribadah juga harus tahu ilmunya. Contoh, ketika kita sholat kita tidak tahu ilmunya, maka tidak akan sah, karena kita tidak tahu mana yang rukunnya, mana yang sunnahnya, mana yang wajib dilakukannya. Maka harus tahu ilmunya. Makanya penting kita belajar ilmu agama, wajib, fardhu ain. Setiap manusia wajib, ya, setiap manusia wajib belajar ilmu agama, ya. Karena ini sangat penting sekali buat bekal kita di akhirat nanti, ya. Jangan hanya ilmu dunia saja. Ilmu dunia memang penting untuk kehidupan kita di dunia, tetapi kita juga butuh hidup nanti di akhirat kelak, ya. Maka kita butuh ilmu untuk ibadah kita supaya sah, ya, supaya sah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat, rukunnya apa saja, sunnahnya apa saja, wajibnya apa saja, ya. Kita harus tahu itu semuanya, ya. Kalau kita tidak tahu maka juga tidak sah, ya. Mana urutannya yang benar, itu penting, ya. Puasa juga begitu, harus tahu ilmunya, mana yang membatalkan puasa, ya, mana sunnahnya puasa, apa yang harus dilakukan ketika kita berpuasa, ya. Kalau tidak tahu ilmunya, ya, kita bisa tidak sengaja bisa membatalkan puasa. Makanya penting, ya, pentingnya kita belajar ilmu agama, ya. Yang kedua adalah amal soleh itu dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus ikhlas, ya, ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lain, ya. Mari kita landasi semua amal soleh kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan hanya karena yang lain. Kita belajar, kita sekolah, ya, kita harus dilandasi dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lain, ya. Kita harus landasi dengan ikhlas. Jangan sampai sekolah kita, kuliah kita, kita hanya mencari ijazah, ya. Ya hanya itu yang kita dapat, ijazah itu tidak ada berkahnya karena kamu tidak ada niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu sekolah pasti dapat ijazah,
Ya, kamu sekolah pasti dapat ijazah. Kamu sekolah lulus dikasih ijazah. Ya, tetapi kalau kamu tidak ikhlas, ya, kamu tidak dapat amal, tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kamu tidak niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena niat kamu hanya ijazah. Ya kamu dapat ijazah itu tidak dapat amal, ya, amal soleh. Kamu dapat hanya ijazah karena niat kamu ijazah. Insya Allah kalau kita landasi dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa membedakan perkara yang hak dan perkara yang batil, ya. Yang ketiga adalah amal soleh hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis, ya. Pernahkah kalian melihat orang atau temanmu beramal tetapi sedikit sekali? Janganlah kalian meremehkannya atau menghina karena sedikit amalnya, sebab menilai sebuah amal tidak semata-mata tergantung banyak atau sedikitnya, tetapi juga terletak pada keikhlasannya. Sedangkan nilai keikhlasan amal seseorang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang beramal secara terus-menerus meskipun sedikit. Memang yang paling baik adalah beramal banyak serta ikhlas dan dilakukan terus-menerus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu qala lin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka bi wajhin talib." Rawahu Muslim. Artinya dari Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu an berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, janganlah sekali-kali kamu mencemooh perbuatan baik seberapapun kecilnya, walaupun perbuatan baik itu hanya berupa penyambutan terhadap saudaramu dengan muka yang berseri-seri. Wahai generasi muda Islam, ketahuilah bahwa amal soleh ada tiga macam. Yang pertama adalah amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangannya. Contohnya adalah sholat, zakat, puasa, membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya. Ini adalah amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, amal soleh terhadap manusia, yaitu menjalankan hak dan kewajiban terhadap sesama manusia. Contohnya adalah memberikan senyuman, bersikap ramah, bertutur kata yang santun, dan menolong kaum duafa. Yang ketiga, amal soleh terhadap lingkungan. Amal soleh terhadap lingkungan alam, yaitu menjaga kelestarian alam. Contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, mendaur ulang sampah, dan melakukan penghijauan. Di samping tiga amal soleh, ada suatu amal kebajikan yang disebut amal jariyah. Amal jariyah yaitu perbuatan kebajikan yang dilakukan secara ikhlas dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendatangkan pahala bagi pelakunya meskipun ia telah meninggal. Pahala amal jariyah akan terus mengalir selama orang yang masih hidup masih dapat memanfaatkan hasil kebajikan yang ia tinggalkan di dunia.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matul insanu qata'a anhu amaluhu illa min thalathatin illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah, rawahu Muslim. Artinya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang manusia meninggalkan dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, ya. Yang ketiga adalah baginya, ya. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat baginya dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Yang pertama adalah sedekah jariah, ya. Sedekah jariah ketika kita mempunyai rezeki, maka marilah kita salurkan rezeki kita di pondok-pondok pesantren, di masjid, ya, di mana di situ dilaksanakan kebaikan, dilaksanakan ibadah. Selama tempat yang kita sedekahkan, tempat yang kita infakkan dari rezeki kita, walaupun kita sudah meninggal dunia, kalau itu masih digunakan dari rezeki kita, maka kita mendapat pahala yang terus mengalir. Maka sedekahlah untuk masjid, pondok pesantren, ya. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini, kita punya ilmu. Contoh, kita punya ilmu bisa mengajarkan alif, ba, ta, jim, ha, kha. Kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya, teman-teman kita ajarkan. Selama ya, ketika dia mengucapkan apa yang kita ajarkan, dia bisa karena kita, ya, dia bisa karena kita juga mendapat pahala tersebut. Kemudian anak yang saleh yang selalu mendoakan kita, ya, didiklah anak-anak kita, ya, anak-anak kita agama yang mumpuni, ya, bisa agama, mengetahui agama, mengerti agama, agar kelak kita setelah kita meninggal di dunia, anak-anak kita mendoakannya. Coba kalau kita tidak mendidik anak kita dengan agama, ya, berdoa saja tidak, sholat saja tidak, melaksanakan ibadah juga tidak, dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ya tidak mungkin kita didoakan sama anak-anak kita, dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita didik anak kita supaya menjadi anak yang saleh salehah, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan taat kepada orang tua, ya. Mungkin itu cukup dari saya, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, ya, dan khususnya buat saya sendiri, ya. Mudah-mudahan menjadi pelajaran berharga buat kita semuanya, supaya kita melaksanakan amal soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita juga dikumpulkan bersama orang-orang soleh, dikumpulkan kepada para Nabi Muhammad, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan para anbiya, para rasul,
para siddiqin, para syuhada dikumpulkan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Apabila ada salah kata dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.